sulit seperti yang lo bilang. Lo harus berhadapan dengan 4 tim sekali. Lo harus ngebagi vision ke 4 arah ketika lo cuma bertiga. Betul. Dan itu yang dilakukan oleh RRQ against all odds, melawan semua ketidakadilan. Karena mereka diajar dari segala arah. Iya, mereka masih bisa kalau menurut gue mendapatkan hasil yang baik, dan itu juga dilakukan oleh Olympus. Wow, dan kayak lu bilang masih ada chance. Yes, ngelihat permainan yang kayak gini menurut gue yes masih ada chance. Ini tinggal gimana mungkin ya dari terutama untuk RRQ sendiri, gimana kayak mereka ngerapihin movement mereka, kayak gimana caranya mereka tuh ada dalam posisi ketika mereka engage, ya jangan sampai ada tim yang lain, jangan sampai kayak lu engage 1-2 sekaligus, kayak satu-satu aja. Dan di sini gue bisa pastiin, gue bisa judge dari 2 match ini bahwa ternyata Liga di Indonesia untuk ngomongin segi defensifnya itu lebih keras bos dari dunia. Lebih keras di Indonesia. Karena kalau gua ngeliat tadi RRQ sama Onyx yang harusnya mereka nggak bisa, tapi ternyata mereka bisa masuk. Artinya defensif yang dimiliki tim-tim Indonesia dan daya dobraknya itu lebih kuat. Dan oke, kita bakal langsung lihat aja gimana hasil dari klasemen di ronde kedua. Wow, V-Gaming yang tadi dia berhasil dapetin Booyah plus 12 kill, langsung melesat ke peringkat pertama. Sementara King of Gamers yang tadi juga dihajar oleh tim TG masih ada di peringkat kedua. Tapi kita lihat Onyx Olympus dan juga RRQ Hades, mereka ngekor V-Gaming dan juga King of Gamers dengan 26 dan 18 poin. Iya, ini masih benar-benar FF Indo bersatu. Gunakan dukungan kalian, satukan suara, satu jiwa, satu bangsa. Negara kita Indonesia, let's go. Pakai hashtagnya langsung guys. Dan di peringkat kelima kita ada tim TG, peringkat keenam ada Burst the Sky lah, ada peringkat 7 ada EXP Sport. Auto knockout sudah mulai naik, udah gak di peringkat 12 lagi. Dan di peringkat terakhir kalau perhatiin ada Baby Argon yang nasibnya nggak beruntung karena dia bertemu dengan main ke rumah maut di alam maut. Iya, sebenarnya lu bayangin gak kalau misalkan RRQ menggunakan rotasi minim, mereka cuma nunggu, mereka punya 2 mobil, ketika zona selanjutnya ada di mana, mereka nggak perlu datang ke pulau sebelahnya, mereka tinggal lurus dari rumah 7 turun ke bawah, mereka dapat zona akhir. Gue paham. Jadi maksud lo adalah mereka nunggu di tempat mereka turun tadi. Yes. Ketika zonanya udah ngebelah pulau. Betul. Ketika zonanya udah ngebelah pulau, baru mereka jalan ke tempat yang zonanya besar di situ. Betul. Artinya mereka nggak perlu ke pulau sebelahnya. Yes. Dan yes, ini dia overall standing di mana King of Gamers masih memimpin dengan 68 poin dan 18 kill yang dimiliki, sementara Onyx Olympus di posisi kedua 56 poin dan juga 13 kill poin. V-Gaming 54 dengan 12 kill point, ada XP Sport juga, dan di posisi ke-6 tentunya ada RRQ Hades dengan 28 poin dan 10 poin eliminasi. Oke, mungkin kalian ada yang kenapa standingnya ada 2? Gue pengen jelasin sedikit. Standing yang sebelumnya kalian lihat adalah standing ronde kedua, sedangkan standing yang kalian lihat sekarang adalah standing akumulasi. Jadi kayak kalian harus ingat bakal ada 2 standing di setiap game atau setiap ronde, dan juga standing akumulasi. Jadi kayak total poin yang udah diperoleh oleh masing-masing tim setelah semua game yang mereka jalani. Itu ada standing akumulasi, standing yang tadi ya. Dan kita lihat di standing akumulasinya Onyx Olympus udah nge-secure posisi yang cukup aman, ada di peringkat kedua dengan RRQ Hades yang ada di peringkat ke-6. Oke, kalau misalnya kita lihat standing akumulasi, RRQ Hades itu masih harus naik 1 peringkat lagi kalau misalkan mereka pengen ke grand final. Ya, dan gue percaya dengan daya dobrak yang dimiliki tim Indonesia sekelas Onyx Olympus dan juga RRQ Hades yang bisa gue bilang mereka biasanya bermain defensif, tapi ketika main di panggung dunia mereka main agresif dan efektif. Artinya mereka benar-benar kuat dan mereka punya chance besar banget buat lolos ke babak selanjutnya. Mengingat menurut gue balik lagi, liga di Indonesia pertahanannya lebih keras dari di play-in sekali ini. Ya, kayak kebarbaran dan bertahannya tuh kuat banget. Lebih kuat ya. Yes. Oke. Tapi kita juga jangan lupa kayak masih ada beberapa PR yang harus dibenahin oleh kedua tim ini, terutama gue gak tahu, menurut gue pribadi
seperti yang tadi gue bilang, RRQ Hades harus cari cara gimana mungkin mereka engage 1 versus 1 dan tanpa harus kita ketemu lihat musuh lagi. RRQ Hades ya kan, setiap kali kontes di awal 2 kali, oke kita udah lihat di Bermuda, kita udah lihat sekarang di Purgatory gimana RRQ Hades masih bisa untuk jaga timnya secara utuh dan mereka ngehajar tim lain dan mereka bisa dapetin poin. Dan kalau menurut gue ini udah poin plus dan tinggal gimana mereka mainin nanti mungkin dengan movementnya. Tapi kita lihat di sini gimana Pac-Man di situ udah terknockdown, namun para main RRQ langsung punya fokus dan respon yang cukup bagus kalau menurut gua, dan akhirnya di sini RRQ bisa nge-revive Pac-Man dan ini adalah awal dari V-Gaming ya, yang tadi udah duel lawan LGDS di ronde pertama. Mereka akhirnya duel lagi ya lawan LGDS dan sekarang mereka menangin duel nih. Mungkin hasilnya bakal berbeda di ronde kedua kalau misalkan V-Gaming gak menangin duel yang krusial lawan tim LGDS. Yes, benar. Bahkan menjadi satu hal yang berbeda juga karena V-Gaming di sini sebenarnya udah terdesak, tapi sayangnya dari LGDS sendiri mereka memutuskan untuk back off. Padahal kalau mereka mau at least nahan dan ngasih surprise attack, mereka bisa at least nyulik 1 orang lagi dari tim V-Gaming. Ya, kayak faktor clutch play-nya di sini V-Gaming lebih unggul dan akhirnya menang. Dan ini kita lihat para main King of Gamers yang kalau menurut gue di sini sebenarnya posisi dari auto knockout tuh udah untung banget. Tapi karena 1 orang yang tersisa dari tim auto knockout itu ada di tower dan mungkin dia gak dapet vision pastinya dengan pertempuran ini. Jadi akhirnya 1 orang itu gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa nge-backup dan dia bertahan di situ doang sendirian. Betul, dan satu lagi adalah yang terpenting dari tim King of Gamers ini yang memimpin di posisi pertama dan juga di posisi kedua ada Onyx Olympus adalah musuh bebuyutan dari zaman dulu. Di mana mereka adalah perwakilan dari Thailand dan juga Indonesia. Oh my god, King of Gamers itu berasal dari Thailand. Oke. Sampai di akhir ronde kedua ini mereka masih King of Gamers. Tapi kita lihat ronde ketiga dan ronde keempat nanti dan seterusnya. Apakah gue yakin orang Indonesia juga nggak bakal mau kalah. Oke, mari kita spam. Jangan lupa untuk untuk ngedukung ya kan, dengan tim #Indo Bersatu. Dan kita lihat gimana V-Gaming ya akhirnya berhasil menangin pertempuran mereka bertiga. Kita harus ingat ya, mereka tuh 3 versus 4. V-Gaming lawan TG di zona akhir dan akhirnya mereka menangin pertempuran itu dan mereka bisa dapetin juga. Iya, tapi dari V-Gaming sendiri tadi memiliki, bisa gue bilang kayak satu hal yang tidak dimiliki orang lain. Ketika orang-orang pada bersiap untuk masuk ke dalam zona, mereka masih santai di luar zona dan atakin musuhnya aja. Dan yes, ini dia status untuk game kedua di mana Onyx sendiri udah memiliki total skor 26 dengan total kills 8 dan total damage-nya 3185. Ini cukup berbeda dari poin yang biasanya ya, karena biasanya total skor dan kill point itu dijadiin 1. Iya, total skor dan kill point itu dijadiin 1. Betul, dan ini artinya total skor itu 26 tambah total kill itu 8 dikali 2, 16 tambah 26. Itu totalnya yang dimiliki oleh Onyx Olympus. Yes. Tapi oke, gua agak sedikit menarik tentang total damage. 3185 damage itu kira-kira berarti lu nge-damage 6 orang, ngebunuh 6 orang ya kira-kira di game kedua. 3100 lebih dong. Kalau 1 orang itu 200, oh iya, darahnya 16, hampir 16 orang. Yes, sekitar 17-an. 15 ya. Oke, dan itu dia game pertama dan game kedua FFCS Fast Play-ins. Dukung terus tim Indonesia dengan #Indo Bersatu ya kan, dan kita bakal break terlebih dahulu untuk masuk ke ronde selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal ketemu lagi nanti. Sampai jumpa. Oke, guys. Sepertinya ini bakal jadi ras bagi para main RRQ untuk maju ke depan kah, karena 1 orang udah di knockdown. Mereka bakal manfaatin momentum ini seharusnya untuk maju dan coba ngajar para main LGDS yang lain. Kita lihat di sini Chanzu ya kan udah mulai bergerak, udah mulai coba nge-secure posisi dari LGDS yang knock tadi dan bakal di-kill begitu aja. Sementara RRQ Hades bakal coba untuk ngejar para main LGDS yang lain. 1 orang udah ke spot dan ini bakal jadi sulit banget karena health-nya udah cukup sekarat dan tertrak dikeluarin ya kan. Tim BTS 1 orang udah terkenok dan Onyx Tayo sepertinya berhasil dapetin kenok di sana. 2 orang dari tim BTS terkenok dan bakal sulit posisinya. Burst the Sky sepertinya bakalan tereliminasi dan Olympus di sini berhasil dapetin 5 kill. Oh my god, berhasil dapetin play-in
Wins ronde pertama dibuka dengan booyah dari tim Indonesia. Hashtag FF Indonesia bersatu. Hashtag FF Indonesia bersatu. Bisa bertahan dengan cukup baik dan seharusnya dia bakal nge-revive temannya di sini. Dan dari tim auto knockout mereka nggak ada bantu sama sekali. Ya karena mereka emang kepisahkan tadi, dua Yes. di rumah, satu di tower, dan ini akhirnya skenario yang buruk di mana yang di tower sulit untuk ngebantu temannya. Dan kita lihat di sini XTZ ternyata bakal berhadapan terlebih dahulu dengan Onyx. Onyx Olympus udah berhasil dapetin 2 kill, sekalipun mereka harus kehilangan 1 orang. Tayo di situ gak bisa diamankan lagi, tapi kita lihat dari belakang juga ada Jars yang lagi-lagi berhasil. Oh, ada ngebantu. M39. Karena mereka udah dapat 9 kill juga, dan mereka sepertinya lagi mencoba beberapa cara untuk menang lawan TG4U yang masih berempat. Zona udah mulai berjalan. Para pemain dari PKMI coba untuk maju ke depan, coba untuk menghindari zona. 1 orang berhasil dibunuh, 2 orang berhasil dibunuh, dan PKMI berhasil mendapatkan booyah di ronde kedua. Yes, Buya di ronde kedua dengan torehan poin yang cukup besar di sana. Mereka kalau nggak like, comment, and subscribe. Yeah, next time. Thank you. Hey Survivor, selamat siang dan selamat datang kembali